intervensi pada kelompok pengguna narkoba suntik juga. Nah, kedengaran nggih? Nun sewu ini di pesan masih banyak yang suara narsum hilang. Apakah kedengaran nun sewu Nak moderator? Cukup jelas Ya, kedengaran, suara Pak. saya? Kedengaran, Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi saya lanjutkan. Ini saya share screen langsung aja ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya bagikan ke teman-teman, sekaligus tadi mungkin sedikit nyambung di Bu Umul dan Mbak Nadia begitu. Bentar. Ya, tadi mungkin CV sudah dibacakan ya. Jadi dari awal saya gabung di PKBI, saya memang banyak terlibat di isu-isu yang mana ini bergerak di isu HIV, yang tentu saja kelompok yang kita sasar atau yang kita intervensi adalah di kelompok populasi risiko tinggi, yang diantaranya adalah tadi kelompok ada homoseksual ya, di kelompok gay, transgender, kemudian ada juga pengguna narkoba suntik. Namun kita nanti akan coba banyak cerita di kelompok yang tadi ya, di gay mungkin, kemudian di homoseksualnya, kemudian di transgender juga. Nah, ini sama ya, tak kira sudah dijelaskan oleh banyak pemateri, kemudian dari moderator juga tadi awal juga sudah menyampaikan. Jadi LGBT, kemudian apa sih lesbian, gay, biseksual, transgender, kemudian apa itu orientasi seksual juga sudah dijelaskan. Jadi tadi ini ya, ketertarikan secara emosional dan seksual pada jenis kelamin tertentu, yang mana kategorinya ada 3 ini, heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Tentu nggak usah saya jelaskan lagi. Dan dalamnya di homoseksual itu ada lesbian dan gay, karena ini kelompok yang sama-sama menyukai sesama jenis. Kemudian kami juga mengidentifikasi adanya tadi mungkin ya, ekspresi seksual. Kalau apa ya, dari Mbak Nadia tadi juga menyampaikan bahwa ada kelompok yang ini transgender itu lebih ke apa begitu. Kalau di kami itu mungkin apa namanya, sedikit mengklasifikasi. Jadi kita ada 3 apa ya, 3 tingkatan begitu. Jadi sebelum ke transgender, kita mengenal adanya transfetisme. Jadi begini, kalau tadi teman-teman sudah mengenal homoseksual, kemudian bagaimana mereka mengekspresikan diri ke masyarakat ataupun keluar ke publik begitu kan. Nah, di kami memang ada divisi litbang yang ini memang apa ya istilahnya, mengurusi terkait hal yang memang terkait ini, bagaimana untuk mengkategorikan diskusi terkait hal yang seperti ini. Nah, di trans sendiri, jadi kita biasanya mengenalkan mungkin waria begitu kan, transgender, tapi di kami ini sedikit mengklasifikasi. Yang pertama ada transfetisme. Ini adalah tahap yang paling awal di mana kelompok ini, kalau tadi mungkin ada juga menyampaikan transpuan gitu. Transpuan itu mungkin trans yang itu menuju ke apa ya, ke bentuknya itu seperti perempuan begitu kan. Kalau menampilkan ke publik itu bentuknya perempuan. Ada juga trans laki-laki yang dimana perempuan itu menjadi ke laki-laki begitu. Nah, cuman itu memang hanya pengkategorian dengan apa gender saja. Tapi secara apa ya, pengklasifikasi ada 3. Yang pertama transfetisme. Nah, transfetisme ini lebih kepada seseorang yang dimana dia tertarik dengan apa ya istilahnya, atribut yang melekat pada lawan jenis. Misalkan contoh nih, ada seorang A ini, dia itu suka banget pakai kerudung, suka pakai rok, suka pakai apa ya, aksesoris apa miliknya perempuan begitu. Akan tapi dia memang hanya mengkonsumsi itu oleh dirinya sendiri. Misalkan dia ngaca, oh ternyata saya cantik kalau pakai kerudung misalkan. Oh ternyata saya apa ya, pas ini pantas kalau pakai rok dan sebagainya, itu transfetisme. Cuman ini belum sampai kepada ranah publik, cuman dia hanya mengkonsumsi secara individu atau personal saja. Nah, baru itu hanya apa ya, atribut dan rasa nyaman saja, tapi tidak sampai pada go public begitu. Kemudian tingkatan yang kedua transgender. Transgender ini sudah pada masuk tataran dia harus menyampaikan apa yang dia yakini kepada publik. Dengan cara apa? Ya tadi atribut yang melekat pada dirinya itu harus ditampilkan pada masyarakat luar.
dengan cara apa tadi, pakai pakaian yang ini milik perempuan tapi harus saya pakai, atau rambut saya harus panjang, atau kalau nggak panjang harus pakai wig misalkan. Kemudian mungkin tapi belum sampai pada taraf operasi kelamin begitu. Ini baru dia menampakkan wujudnya dalam bentuk gender yang lain. Kemudian di level yang tertinggi ada transseksual, di mana transseksual ini adalah yang sudah sampai pada saya harus benar-benar meyakini kalau saya ini bukan laki-laki, misalkan saya ini perempuan, maka dirubahlah semua atribut yang ada pada dirinya, termasuk secara fisik, ya, dengan cara operasi kelamin. Jadi atribut sudah berganti, kemudian kelamin juga sampai operasi, kemudian implan payudara dan sebagainya. Jadi ini tahapan trans mungkin, jadi tidak hanya transgender begitu. Jadi ada tahapan-tahapan di mana teman-teman ini berubah menjadi trans sepenuhnya. Kemudian kalau yang selanjutnya mungkin, nah ada beberapa faktor yang kami memang ini klasifikasi juga. Tadi mungkin ini menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Nadia. Bagaimana sih seseorang bisa berubah ataupun bertransformasi ke orientasi yang berbeda. Nah ini divisi litbang kami juga kami istilahnya kita meneliti. Kami per hari ini juga masih intervensi di kelompok gay, homoseksual, kemudian transgender sampai hari ini dalam rangka mengurangi angka penularan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual, di mana selain itu kami juga akan mengklasifikasi faktor-faktor yang lain tentunya selain faktor penurunan angka risiko penularan penyakit. Nah, setelah kami petakan ada beberapa temuan begitu istilahnya yang kami dapati, dan ini mungkin layak untuk kita gunakan untuk sharing pada siang hari ini. Mungkin ini melengkapi tadi mungkin beberapa sudah disampaikan oleh Mbak Nadia. Yang pertama, apa yang bisa merubah orientasi seksual? Yang pertama ada umur, ya. Jadi semakin muda seseorang atau semakin tua seseorang itu akan merubah pola pandang, ya. Jadi orientasi itu sekian waktu berjalan itu pasti akan mengalami yang namanya perubahan-perubahan. Jadi misalkan di awal di masa muda misalkan, tentu orang itu akan masih bimbang ketika memang tidak ada lingkungan yang menyokong. Saya ini apa sih laki-laki dan perempuan itu seperti apa dan sebagainya. Tentu dengan bertambahnya usia tentu banyak juga yang akan mempengaruhi pandangan terkait identitas seksual dari seseorang. Cuman ini faktor yang cukup kecil untuk merubah. Kemudian lah ini tadi dari Bu Umu juga menyampaikan bahwa pendidikan, ya, ini juga sangat berpengaruh pada pembentukan orientasi seksual seseorang. Ketika orang itu berpindah orientasi yang berbeda, salah satu faktor yang ini cukup besar juga adalah pendidikan. Terlebih adalah pendidikan formal dan pendidikan agama. Tentu kalau orang yang tidak mengenyam pendidikan dari dini, dari kecil, ataupun pendidikan agama dari kecil, tentu dia tidak punya pembanding yang cukup untuk melihat bahwa kalau saya menyukai sesama jenis itu bagaimana hukumnya, bagaimana nanti ketika penerimaan sosial di masyarakat dan SPR-nya, ketika dia punya banyak ilmu, banyak hal yang bisa dijadikan sebagai referensi, sebagai pembanding, tentu pemilihan orientasi yang tepat ini akan menjadi kunci. Tapi kalau misalkan dia tidak punya pendidikan yang cukup, tentu dia dikompori saja oleh lingkungan, dia disokong oleh lingkungan yang itu sama begitu, tentu ini akan mempercepat perpindahan orientasi seksual begitu. Ini pendidikan, ya. Kemudian, nah ini tadi juga disampaikan oleh Mbak Nadia, keharmonisan hubungan orang tua. Jadi kami memang temukan banyak fakta bahwa teman-teman gay ini banyak yang istilahnya ditemukan ketika kondisi orang tua ini sedang tidak dalam hubungan yang harmonis, tidak lengkap, tidak utuh, misalkan ada perceraian, kemudian tadi mungkin sisi bapak yang tidak menunjukkan sisi kepemimpinannya, misalkan, kemudian tidak menunjukkan bahwa dia itu laki-laki banget begitu kan. Nah, artinya ada faktor di mana hubungan keluarga ini menjadi kunci. Jadi ada beberapa kasus yang ini memperlihatkan bahwa teman-teman gay ini berasal dari orang tua yang tidak lengkap. Dia hanya punya sosok ibu, atau sebaliknya dia hanya punya sosok bapak. Artinya dia dibentuk oleh orang tua yang itu tunggal, begitu, tidak lengkap. Nah, karena kita bersyukur, ya, misalkan yang sampai hari ini masih
dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang lengkap, artinya balance itu ada. Jadi dari sisi kepemimpinan dari ayah, kemudian ada kasih sayang dari ibu, tidak menjomplang salah satu. Nah, kalau menjomplang salah satu tentu ini juga berimbas bahwa dia harus memilih nih, oh ternyata ibu ini bisa memimpin terus dan sebagainya. Artinya ada ketimpangan di sana. Itu akan ya sedikit banyak juga berpengaruh pada pembentukan orientasi seksual seseorang. Kemudian, nah ini menyambung juga perhatian orang tua. Semakin orang tua abai terhadap anak ataupun tidak adanya perhatian secara 100% begitu istilahnya ya. Ya, tentu pembiaran ini juga mengakibatkan banyak hal. Artinya anak ini bisa ya terjadi tadi nakal dan sebagainya. Selain itu juga ya orientasinya juga bisa berubah karena orang tua tidak mengarahkan dari dini. Jadi tidak diajarkan ini loh kalau laki-laki itu harus begini, perempuan harus begini, kumpulnya dengan siapa, terus nanti harus berpakaian seperti apa, terus artinya hal-hal seperti ini harus apa namanya dimiliki oleh orang tua sebagai yang tadi ya apa namanya internal kontrolnya istilahnya untuk membentuk si anak ini ke depannya. Kemudian, nah ini lingkungan tempat tinggal, ini juga yang cukup berpengaruh, cukup tinggi lah istilahnya. Jadi banyak ini saya bicara klien mungkin kalau di kami itu klien ya, klien yang apa namanya kami dampingi istilahnya. Teman-teman dari kelompok yang tidak heteroseksual ini biasanya berasal dari lingkungan yang ini homogen, tidak heterogen. Jadi kalau heterogen itu kan campur ya, ada laki-laki, ada perempuan begitu kan. Tapi ada beberapa kasus di mana pembentukan ini tidak hanya dari tadi pendidikan, keharmonisan orang tua, tapi ada yang memang terpaksa terbentuk karena tempat. Contoh, dia bertempat di tempat yang itu isinya laki-laki semua dan itu cukup lama misalkan di asrama begitu kan. Kemudian di tempat yang itu ya pokoknya homogen, mungkin bisa juga di ponpes misalkan. Nah, artinya pembentukan ini kan akan cepat terjadi ketika lingkungan ini sangat mendukung. Jadi ketika di lingkungan yang homogen itu dia dipeluk, kemudian apa dipegang tangan dan itu sudah menjadi hal yang biasa karena merasa bahwa lingkunganku hanya sama semuanya kayak gini begitu kan. Tidak ada apa namanya interaksi dengan selain jenis yang ada di sana misalkan itu juga bisa membentuk. Kemudian sampai pada tahap misalkan dia ada aktivitas seksual di sana, tentu saja itu apa ya namanya, oh tadi ada juga di penjara misalkan, di penjara juga itu lingkungan yang homogen begitu kan. Nah, ketika di sana terjadi adanya aktivitas seksual, tentu ini akan menjadi pandangan yang lain dari kelompok-kelompok tersebut bahwa ternyata apa ya pelampiasan seksual ini ya wes adanya laki-laki ya laki-laki, misalnya perempuan ya perempuan begitu. Jadi lingkungan tempat tinggal ini salah satu faktor juga yang mengakibatkan apa ya seorang ini merubah orientasinya. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bu Nadia ada trauma asmara nih. Jadi, wah aku sudah sangat bosan dengan perempuan begitu kan. Kemudian cobalah dengan laki-laki karena sudah sering disakiti begitu kan. Jadi bisa juga terjadi, cuman ini memang angkanya kecil. Yang besar apa? Ini trauma seksual. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nadia juga. Kalau kita menonton berita mungkin sering melihat kalau pedofil begitu kan. Jadi dia itu sebenarnya dari kecil itu sudah pernah menjadi korban. Nah, sehingga menimbulkan pandangan-pandangan yang lain, dendam, secara psikologis dia terganggu sampai tua dan sebagainya. Kemudian ini juga pengetahuan Gaspro yang rendah. Artinya dari seorang tersebut mungkin tidak punya pendidikan kesehatan reproduksi yang cukup. Artinya seberapa bahaya ketika dia apa namanya melakukan aktivitas seksual selain dengan jenis yang berbeda begitu dengan sama jenis itu efeknya bagaimana dia tidak tahu, makanya ya udah diabai. Nah, yang terakhir mungkin ada keraguan identitas seksual. Jadi mungkin ada fenomena yang namanya intersex, di mana seseorang itu punya kelamin yang itu tidak jelas dari awal, atau tapi ini mungkin kasus yang lain ya. Tapi ada juga yang memang dia sudah punya kelamin jelas, cuman ya tadi banyak faktor yang mempengaruhi, kemudian dia ragu. Dia tidak pernah belajar agama, dia tidak pernah belajar pendidikan formal, lingkungannya juga lingkungan yang kemudian dari hubungan orang tuanya tidak balance begitu kan, makanya menentukan sebuah pandangan seksual itu juga cukup berpengaruh ketika dia ragu.
ketika banyak faktor ini mempengaruhi. Jadi ini ya beberapa faktor yang kami telisik, ya ini memang dari kami ya, dari mini riset tim Litbang, kemudian ini diperkuat juga oleh salah satu jurnal yang kami juga sebagai bahan referensi begitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ini teman-teman, kalau ini satu kasus di kelompok GAI misalkan, jadi proses di mana seseorang berubah menjadi gay secara utuh misalkan. Ini contoh saja ya, untuk orientasi seksual yang ini homoseksual di kelompok gay. Jadi tahap apa yang mereka rasakan di awal begitu ketika kok saya punya orientasi yang berbeda. Nah, ini yang pertama adalah mereka ada tahap di mana identity confusion. Jadi merasa kebingungan akan identitasnya. Jadi mereka masih bertanya-tanya, kok bisa saya seperti ini, kok bisa saya tidak tertarik dengan lawan jenis dan sebagainya. Jadi ada proses ini di awal. Kemudian ada identity comparison, jadi membandingkan apakah yang saya lakukan ini benar atau salah, apakah ini bertentangan dengan norma, bertentangan dengan hukum dan sebagainya. Artinya ada proses ini dulu di awal sebelum mereka mengambil langkah selanjutnya mau lanjut atau tidak begitu. Kemudian ada yang namanya identity tolerance. Kemudian dia yakin kalau sudah lewat di tahap dia membandingkan, dia merasa yakin bahwa apa yang menjadi pilihannya itu merupakan sesuatu yang menurutnya benar. Karena tadi faktor-faktor yang juga melekat. Artinya faktor tadi tidak bisa berdiri sendiri, harus ada satu faktor dengan faktor yang lain. Kemudian ini identity acceptance. Jadi kalau dia sudah merasa yakin, maka dia akan terbuka. Nah, ini contoh di kami nih. Di kami ini cukup banyak mendampingi kelompok-kelompok GAI yang itu sudah terbuka. Tidak lagi kita hanya bisa tahu berdasarkan cerita orang lain, tapi dia memang terbuka bahwa ini saya menyukai dengan sesama jenis begitu. Jadi kita juga sempat dan banyak sekali mendampingi kelompok-kelompok yang ini sudah sangat terbuka. Artinya dia merasa bahwa apa yang dilakukan ini benar, gitu kan? Dia membuka diri. Kemudian, nah ini identity pride, dia sudah bangga dengan apa yang dia pilih, begitu kan? Jadi merasa bahwa apa yang dia pilih sudah cukup menurut dia benar dan dia bangga dengan apa yang dia pilih, begitu kan? Yang terakhir adalah ya udah identity sintesis, dia nyaman dengan apa yang dia pilih, udah dia akan menjalankan kehidupannya seperti kebanyakan orang, tidak memperdulikan apa yang menurut masyarakat banyak itu sebuah pelanggaran norma, misalkan sebuah pelanggaran norma agama dan sebagainya. Artinya dia akan hero akan itu karena dia merasa tahap ini sudah dilalui semuanya, begitu kan? Jadi ada banyak tahap di mana mungkin tidak semua kelompok yang punya orientasi seksual berbeda ini punya tahap sampai lengkap. Artinya mungkin dia baru sampai tahap kebingungan, dia balik lagi, atau bisa sampai dengan tahap baru membandingkan, kemudian banyak juga yang menentang dan sebagainya, kemudian dia tidak jadi juga ada. Artinya tentu proses tahap menuju dia sampai dengan utuh dia merasa aku ini punya orientasi berbeda, tapi ya no problem, saya akan jalani begitu kan. Itu tidak banyak juga. Artinya memang ya macam-macam dinamika di lapangan ini dari teman-teman yang punya orientasi seksual berbeda. Ini berlandaskan ini ya, Vivian Cass 1979 ini yang ahli teori psikologi juga, mungkin Bu Nadia juga tahu. Ini juga sudah diteliti oleh teman-teman dari Unika ya, dijurnalkan juga. Bahwa ini yang biasa terjadi di teman-teman yang punya orientasi seksual berbeda. Ini saya ambil contoh di kelompok GAI begitu. Nah, ini tadi mungkin yang di PBDKJ begitu kan, mengelompokkan bahwa homoseksual itu bukan termasuk dari gangguan jiwa karena dikatakan bahwa homoseksual itu juga pandangan bahwa menyukai seseorang itu tidak harus dengan yang berbeda menurut PBDKJ. Artinya itu bukan termasuk gangguan karena merasa bahwa senang dengan dengan seseorang atau lawan seksual itu tidak harus yang sesama dengan lawan jenis tapi sesama juga begitu. Nah, kemudian ini saya mungkin share program ya yang kami jalankan selama ini sampai dengan hari ini juga. Jadi apa saja sih program yang ada di PKBI sehingga kita bisa banyak menemukan tadi banyak fakta-fakta di lapangan, kemudian banyak menemukan identifikasi begitu. Nah, jadi sebelum kita masuk di kelompok
ini kelompok gaya, kita biasanya bekerja sama dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS untuk bareng-bareng. Kita turunnya tidak sendiri dari PKBI, tapi kita biasanya bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, di mana kami memang turunnya tidak hanya sekedar edukasi. Kita memang ada program yang namanya penjangkauan ya, duduk bersama dengan kelompok ini, masuk kemudian mengedukasi, tapi edukasinya tidak hanya sekali. Kita edukasinya berkali-kali ya. Jadi kita memang sudut pandangnya dari sudut pandang kesehatan. Tadi ya di awal, jadi kita memang targetnya adalah menurunkan angka penyakit khususnya HIV/AIDS dan IMS, infeksi menular seksual pada kelompok-kelompok yang punya orientasi berbeda, khususnya di homoseksual dan transgender begitu kan. Nah, kita bekerjasama dengan puskesmas, dengan rumah sakit, dengan dinas kesehatan agar nantinya setelah kita edukasi, setelah kita beri penyuluhan, kemudian penyuluhan yang itu bertahap berkali-kali, kita juga bawa layanan untuk mobile, layanan kesehatan. Jadi kita juga sekaligus memberikan layanan untuk tes HIV dan tes infeksi menular seksual agar di kelompok populasi risiko tinggi ini benar-benar tahu akan status kesehatannya. Kalau sudah mereka mengerti oh ternyata banyak hal yang itu berisiko, maka mereka akan membuka pikiran, begitu kan, open minded, bahwa ternyata apa yang dilakukan adalah beberapa perilaku yang cukup berisiko. Maka setelah itu mereka akan menilai dengan sendirinya ternyata banyak yang sudah dilakukan ternyata ini yang akan berdampak buruk pada kehidupannya ke depan gitu. Jadi kita bekerjasama dengan dinas kesehatan, dengan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan puskesmas dan rumah sakit. Kemudian nah ini yang mungkin kita melakukan yang namanya FGD, Focus Group Discussion. Nah, kita benar-benar masuk nih, benar-benar datang di tempat mereka biasanya berada, kos-kosan, kemudian di tempat mereka nongkrong, di tempat mereka berada. Nah, kita bareng-bareng memberikan edukasi, memberikan penyuluhan, sekaligus kita juga memberikan layanan kesehatan untuk ngecek bahwa mereka ini benar-benar harus dicek istilahnya status kesehatannya. Kalau mereka ada temuan positif, maka kita akan dampingi harus bagaimana. Kalau dia negatif, maka kita harus juga edukasi terus-menerus agar penurunan dan penularan angka kasus HIV dan infeksi menular seksual ini bisa kita tekan dan bisa kita kontrol begitu. Selain itu, kita juga melakukan public campaign selain melakukan intervensi pada kelompok yang tadi berisiko di populasi risiko tinggi di kelompok homoseksual, gay, kemudian di transgender dan pengguna narkoba. Kita juga berupaya juga mengedukasi masyarakat secara luas. Artinya selain dengan populasi yang risiko tinggi tadi, kita juga masuk di populasi umum nih di kampus, di mahasiswa, di Karang Taruna, pokoknya di masyarakat campur lah yang mana tentu edukasi terkait tadi penularan HIV, kemudian infeksi menular seksual pada kelompok risiko tinggi ini juga bisa terjadi pada kelompok yang tadi heteroseksual juga, yang mana itu hubungannya dengan lawan jenis tapi pada taraf yang tidak aman, tidak sehat, yang mungkin tidak pada pasangan yang tetap misalkan. Kita juga mengedukasi itu pada masyarakat luas, sehingga ya ini secara utuh kita menjalankan program ini tidak hanya secara parsial di kelompok tadi yang risiko tinggi, tapi juga di kelompok masyarakat umum juga. Nah, kami juga biasanya mengundang dari teman-teman masyarakat dan sivitas akademis ya untuk belajar bareng-bareng bagaimana sih bisa mendekat di populasi ini, harus bagaimana. Ini biasanya kita ajak ke kantor untuk edukasi. Kita juga mengajak layanan kantor juga beberapa kali. Dan ini juga teman-teman dari UIN juga sering ke sana ya. Jadi kita sudah ber-MOU dengan UIN, biasanya ada PPL, kemudian ada penelitian dan sebagainya. Selain itu dari banyak kampus dari Kota Semarang juga banyak belajar di kami begitu. Ya tadi belajar terkait bagaimana sih pengurangan risiko penularan pada kelompok-kelompok yang tadi berisiko ini. Nah, ini mungkin sedikit highlight saja untuk hotspot ataupun titik-titik di mana populasi LSR like sex lagi ya di kelompok gay dan transgender ini ada di Kota Semarang. Mungkin ini cuma highlight saja. Kita biasa memetakan di mana teman-teman ini sering ketemuan begitu. Jadi ini saya sampaikan saja di kami ada beberapa relawan yang ini kita ambil dari kelompok-kelompok ini yang sudah teredukasi untuk masuk di kelompok mereka. Jadi masuk di kelompok yang belum teredukasi, masuk di kelompok yang kelompok gay yang ini masih hidden begitu, tersembunyi. Kita biasa minta tolong untuk masuk ya, untuk mengedukasi, kemudian memberikan
penjelasan secara kesehatan. Kemudian kita juga ajak dari layanan kesehatan untuk tadi memberikan layanan untuk tes HIV dan tes infeksi menular seksual. Ini mungkin hanya saja di beberapa tempat, beberapa titik, ini banyak sekali ya. Simpang 5, Sampangan. Jadi teman-teman ataupun klien-klien dari teman-teman GAI ini tidak ada di satu titik seperti WPS di lokalisasi ya, tapi mereka itu mobile, berkeliling di kota Semarang ini banyak, baik itu yang muda, tua, itu kan ini banyak sekali ya. Jadi mereka memutar, biasanya teman-teman ini memang ketemuannya di beberapa titik ya, di kafe ya, di tempat tongkrongan, di ya banyak titik yang ini kota Semarang cukup mobile. Ini beberapa sampel aja. Bahkan ketemuannya biasanya itu mereka malah di layanan kesehatan, ya, ada di RSUP Karyadi, di Rumah Sakit Karyadi, di Puskesmas, begitu. Jadi mereka biasanya ketemuan langsung pada tempat kesehatan untuk diajak tes. Mungkin itu sedikit cerita singkatnya. Mungkin nanti banyak sharing juga, teman-teman mungkin banyak yang akan bertanya atau berdiskusi juga kami terima. Jadi nggak hanya bertanya, tapi juga berbagi juga tidak masalah. Jadi memang dari kami banyak teman-teman yang juga pasti pengen belajar bagaimana sih bisa mendekat ke kelompok ini, kemudian bagaimana penanggulangan resikonya dan sebagainya. Nah, monggo nanti bisa berkontak-kontakan dengan saya ataupun bisa datang juga ke kantor kami untuk banyak diskusi terkait program-program yang ada di PKBI Kota Semarang. Tak kira itu beberapa cerita singkat dari kami begitu ya, ataupun nanti dari teman juga banyak yang sering juga. Mungkin dari saya cukup, Mbak Azra. Saya kembalikan ke moderator, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Afif yang telah memberikan atau men-share pengalamannya mengenai orientasi seksual itu realitanya di lapangan seperti apa. Ini Mas Anwar. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan dari Saudara Zatul Kahfi Bagus dari Rinangku dari Gresik. Ini saya izin bertanya, sejak kapan muncul pemikiran seseorang mengenai menyukai sesama jenis serta solusi apa yang supaya LGBT itu bisa berkurang? Karena semakin tahu semakin marak berita mengenai hal tersebut serta bagaimana menyembuhkan penyakit suka sesama jenis tersebut. Nah, ini untuk pertanyaannya bisa ditujukan kepada semua pemateri. Pertama kepada Ibu Nadia mungkin karena di sini kan lebih ke penyembuhan penyakitnya ya, secara psikolognya itu bagaimana. Bisa mungkin langsung dijawab sama Ibu Nadia, kemudian nanti dari Ibu Umul, selanjutnya dari Afif. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama gitu ya, sejak kapan muncul pemikiran ini? Nah, sebenarnya macam-macam sekali, variatif sekali. Karena kita akan meninjau juga faktornya apa dulu, seperti itu. Nah, tapi yang paling banyak itu mereka mulai terasa gitu ya, itu mulai di tahap-tahap remaja, teman-teman. Jadinya ketika kita masuk ke tahap remaja, itu kan masa di mana kita sudah mulai sosialisasinya sudah mulai berkembang cukup luas ya, seperti itu. Nah, kemudian semakin intens lagi ketika masuk ke tahap dewasa awal. Jadinya itu sekitar umur 18 tahun, seperti itu. Kenapa? Karena kalau dari teorinya psikologi sendiri ada dari tahap psikososialnya Erikson. Nah, di situ ada tahap
di mana seseorang itu dituntut untuk bisa menjalin intimasi di dalam tahap dewasa awal tersebut. Nah, ini makanya biasanya di mulai usia-usia 18 itulah orang-orang mulailah muncul-muncul ada orientasinya, kemana nih, gitu. Itu kalau dari saya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, apalagi tadi? Oh, cara menyembuhkannya gitu. Begini teman-teman, ketika kita ingin melakukan psikoterapi seperti itu, mengenai penanganan orientasi seksual ini sendiri, lagi-lagi kita harus tahu dulu, dia faktornya apa? Main faktornya apa, secondary faktornya apa. Nah, dari situ kalau kita sudah tahu pemetaan case, orang ini seperti apa, baru ditanganinya apa, seperti itu. Kalau memang ini bermasalahnya di masa kanak-kanak, ya kita pakainya terapinya psikoanalisa, seperti itu. Kalau dia salah dalam belajarnya, nah kita bisa pakai dari terapi behavior, seperti itu. Atau dia ada di distorsi kognisinya, ya kita pakainya terapi kognisi, seperti itu. Jadi disesuaikan lagi per case-nya, per kasusnya, karena tiap orang berbeda ya. Walaupun keluhannya sama, tapi pengalaman individu sampai ke keluhan tersebut pasti berbeda. Seperti itu. Kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Ibu Nadia. Selanjutnya pertanyaannya dari bisa dijawab oleh Ibu Ummul Baroro. Ini untuk penyembuhan penyakitnya. Kalau misal dari segi agama itu seperti apa, Ibu Ummul? Bisa dijawab? Ya, lingkungan sosial itu kan sangat mempengaruhi ya seseorang untuk orientasi seksualnya itu. Karena itulah yang punya kecenderungan menyimpang tadi tentu saja harus merubah lingkungannya gitu. Ya berhenti dari lingkungan itu, menarik diri. Tapi ini perkara yang berat tentu saja ya Pak Afif ya, yang pengalaman itu. Lingkungan sosialnya itu yang harus menarik diri dari situ. Kalau dia tidak bisa menarik dari lingkungan sosial, susah sekali gitu. Jadi dia hijrah gitu ya, misalnya hijrah dulu. Itu ada kok di pesantren mana itu yang kemudian di sana diterapi gitu, kayak pesantren narkoba itu kan, kemudian dia zikir ini gitu, jadi dipisahkan dari lingkungannya. Kalau tidak dipisahkan sulit gitu. Seperti narkoba itu kan begitu, dia dipisahkan dari lingkungannya, masuk ke pesantren yang di situ, kemudian kayak di detox gitu kan gitu. Kemudian disuruh zikir, suruh ini supaya tidak ingat lagi akan orientasi seksnya yang menyimpang tadi gitu, disembuhkan lewat itu. Jadi secara psikis ya, secara agama gitu. Itu mungkin ada juga sih mungkin pesantren yang bisa menyembuhkan seperti itu gitu. Kemudian ya tadi ngaji, kemudian dimandikan malam kayak pesantren narkoba itu loh, mungkin seperti itu. Tapi tentu saja harus ada dorongan dulu dari orang tersebut, memang dia mau sembuh gitu. Kalau tidak kan akan melawan mesti gitu ya, akan terjadi perlawanan gitu. Akan terjadi perlawanan, pergi tidak ini ya minggat gitu ya. Tapi seperti narkoba juga begitu. Tapi kalau narkoba itu kan sampai itu ya, yang saya pernah lihat itu sampai dirantai itu kakinya supaya nggak pergi, karena kalau lagi sako kan pengennya pergi, pengen ini menyakiti diri dan sebagainya. Sama saja seperti penyimpangan itu juga begitu, karena kan penyakit jiwa ya. Jadi penyembuhannya seperti itu dengan kalau dari si agama ya takut bertobat, takut pada Allah, begitu dikembalikan lagi. Kemudian juga nanti dari segi medisnya juga harus itu, tidak hanya dari sisi psikis, tapi dari segi medisnya juga mungkin punya penyakit yang disembuhkan. Kemudian terapi psikologis ya, ada psikiaternya. Kemudian juga misalnya jadi penyembuhan itu yang saja ini sulit dan lama ya, tergantung dari kemauan orangnya yang mau sembuh, kemudian perangkat untuk menyembuhkan itu juga tidak mudah gitu. Artinya tidak semua orang bisa mencapai itu, sulit memang ya, tetapi ketika ada kemauan insya Allah lah ada jalan seperti itu. Gitu. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Ibu Ummul Baroro.
Selanjutnya untuk jawabannya untuk ke Pak Afif, karena Pak Afif kan langsung di lapangan ya, jadi langsung tahu penanganannya ketika di lapangan itu seperti apa. Mungkin bisa dijawab Pak Afif. Terima kasih Mbak. Jadi Mas Zat, Kahfi bagus ini Mas atau Mbak ini? Zatul lebih bagus nih. Yes, pokoknya ini saudara Bapak. Oke. Kalau di kami ya, Mas Zatul Kahfi bagus Srinangku, ini mungkin ini sharing saja ya. Di kami memang banyak sekali menemukan fenomena ini di lapangan. Kemudian tadi tanya bagaimana sih kita bisa menyembuhkan ini, kemudian mulai dari kapan ya. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Nadia, memang faktor usia itu juga berpengaruh ketika dia masih punya kecenderungan harus memilih orientasinya kemana, butuh banyak ilmu juga, pendidikan juga yang cukup untuk memberi dia pilihan begitu, dia harus bagaimana. Artinya usia-usia rentan, usia-usia remaja itu juga usia mana dia mulai berpikir harus kemana begitu. Nah, tadi dukungan lingkungan sosial ya, artinya lingkungan pendidikan, agama, kemudian heterogenitas lingkungan, jadi jangan sampai homogen terus kumpulnya dengan cowok terus cewek terus itu juga kan berpengaruh ya. Harus ada minimal dia pernah lihat ternyata di luar itu ada cowok cewek misalkan, cewek juga harus melihat cowok. Artinya itu harus balance, jangan sampai lama banget dengan keadaan dia homogen, itu juga akan sangat berpengaruh. Artinya ya tadi, tapi ya secara faktor memang usia kemudian pendidikan ini juga yang akan berpengaruh di awal pembentukan dia bisa memilih orientasinya. Kemudian kalau kita bicara bisa sembuh atau tidak, tadi mungkin sudah banyak diklasifikasi oleh Mbak Nadia juga, saya juga sedikit menambahkan bahwa ini bukan seperti penyakit panu yang dikasih salep kemudian sembuh begitu. Karena ini proses terbentuknya itu prosesnya cukup panjang. Tadi lama. Tadi main faktornya kalau dijelaskan oleh Mbak Nadia, faktornya apa dulu nih? Keluargakah yang tidak harmonis? Nah, dia trauma seksual, misalkan pernah jadi korban itu enggak sekali dua kali terapi selesai gitu kan. Kemudian dia pernah punya apakah dia punya tadi lingkungan yang itu memang sangat homogen. Kemudian keluarganya banyak perempuan, dia ikut kecewa-cewaan atau artinya kita harus klasifikasi dulu, gali lebih dalam. Nah, seminimal-minimalnya kalau dari kami ya, yang sudah beberapa kali mendampingi teman-teman, seminimal-minimalnya kita memberikan edukasi yang cukup. Yang pertama tentu edukasi kesehatan, karena biasanya teman-teman yang punya kecenderungan tidak dengan orientasi yang sebenarnya, artinya dengan cowok dengan cewek, tapi misalnya ini dengan cowok dengan cowok, biasanya kita yang pertama kasih edukasi kesehatan. Artinya secara seksual itu kan nun sewu ini bicara agak sedikit sedikit vulgar, misalkan ini penis dan vagina itu kan memang sudah menjadi pasangan begitu. Tapi apakah penis dan anus ini kan kalau bisa kita ngomong homoseksual itu kan bukan menjadi kodrat yang seharusnya. Nah, jadi bukan menjadi pasangannya begitu ya. Nah, itu tentu tidak bisa dibenarkan secara medis karena tidak ada yang namanya lubrikan alami yang dibuat di sana, kemudian itu tempat keluarnya kotoran dan sebagainya. Tentu itu akan menimbulkan banyak sekali penyakit yang akan terjadi pasca adanya aktivitas seksual yang terjadi bila itu dipaksakan. Makanya kita edukasi itu terus-menerus, kemudian dampak buruk ke depan dan sebagainya. Itu yang pertama, edukasi terkait kesehatan. Yang kedua tentu kita menanamkan yang namanya ideologi pembanding istilahnya. Tujuan kalian hidup itu sebenarnya mau ngapain begitu istilahnya. Kita kasih pembanding. Di kami ini jujur nih, kami ada beberapa klien yang itu ya dia gay, homoseksual, tapi dia menikah. Dia selesai menikah, berkeluarga, setelah itu dia tidak berhubungan lagi dengan pasangan laki-lakinya. Dia udah sekarang bekerja seperti orang kebanyakan dan dia menikah. Dia benar-benar mungkin rasa ketertarikan dengan sama jenis masih ada. It's okay, it's no problem bagi kami. Yang penting dia punya pandangan bahwa hidup ini tidak hanya sekedar menyelesaikan apa yang menjadi nafsuku. Misalkan saya senang laki-laki ya saya akan tuntaskan terus sampai nanti akhir hayat, misalkan begitu. Kan enggak. Harus kita kasih pandangan yang apakah hidupmu itu hanya selesai pada kamu suka dengan laki-laki terus sudah selesai hanya itu saja. Tentu enggak. Dia harus punya pandangan lain bahwa hidup ini juga harus balance. Kamu harus bertanggung jawab pada lingkungan sosialmu, ya kan, keluarga, lingkungan sosial yang akan melihat norma-norma yang akan terjadi. Dia harus punya keturunan. Apakah ya hidupnya akan selesai di kamu? Nggak pengen punya anak, nggak pengen punya cucu dan sebagainya. Artinya pendekatan itu juga kita gunakan. Artinya itu pembanding. Artinya biar walaupun teman-teman ini nanti akhirnya
kecenderungan suka sama jenis itu masih ada, akan minimal dia punya pandangan yang lain. Hidupku tidak selesai pada tahap ini saja, dia punya next step lah istilahnya, saya harus berkembang, saya juga harus punya pasangan hidup yang ini sesuai dengan kodrat misalkan, sesuai dengan secara fisik ini saya harus dengan perempuan, punya anak dan sebagainya. Begitu sih. Jadi untuk proses menyembuhkannya ini memang ya tadi kita lihat case by case ya, dia main faktornya apa kita harus gali. Kemudian kalau dari kami tadi dua hal yang mungkin yang sering kami lakukan adalah mengedukasi secara kesehatan karena dampaknya ke sana, kemudian memberikan pandangan yang lain kepada si klien tersebut agar nantinya dia punya pandangan untuk pembanding istilahnya, tidak patokannya aku sedang sama jenis terus akan selesai sampai nanti akhir hayat, enggak. Nah, makanya kita kasih pandangan pembanding begitu. Ini tadi dia pilihan. Begitu saja mungkin kalau dari saya. Nonton Mbak Azra dan Mas Jatul Kahfi. Thank you mungkin. Terima kasih untuk Pak Afif atas jawabannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu dari Saudari Tria Zuliana. Ini dari IAIN Kediri. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, untuk yang homoseksual tadi dikatakan sudah diputuskan bukan sebuah gangguan jiwa, namun dalam penjelasan tadi yang saya tangkap homoseksual adalah sebuah penyimpangan yang mana dampaknya tadi dikatakan ada yang psikisnya terganggu, seperti selalu merasa was-was dan khawatir, dan lain sebagainya. Nah, ketika dikatakan homoseksual itu bukan sebuah gangguan, apakah homoseksual itu bersifat kodrat atau terbentuk karena konstruk sosial atau lingkungan sosial? Bagaimana pandangan dalam segi Islam dan psikolognya? Oke, karena di sini dibahas tentang dari segi Islam agamanya juga, bisa dijawab oleh Ibu Ummul Baroroh terlebih dahulu. Kemudian nanti dari Ibu Nadia dan Pak Afif. Pada Ibu Pertanyaannya bahwa seperti dalam paparan tadi saya sudah paparkan bahwa di dalam Islam yang normal itu adalah laki-laki sama perempuan yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga beranak pinak gitu ya, untuk membentuk keturunan. Ketika kemudian ada homoseksual itu kan tadi ada masanya ya, kapan dia mulai seperti itu gitu. Faktor-faktornya apa gitu. Jadi tentu saja sebagai orang yang normal tentu saja mestinya ya dari berbagai faktor dari keluarga dan sebagainya itu dari awal sudah harus mengantisipasi ya. Misalnya seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki ya harus atribut laki-laki seperti itu, sehingga dia tidak kebingungan nanti ketika dia besar seperti itu. Kemudian juga lingkungan sosial, kemudian tadi juga di faktor keluarga ya, faktor keluarga mungkin trauma dan sebagainya itu, maka keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, memperhatikan anak itu juga akan menjadi faktor remaja nanti akan berorientasi seksual seperti apa gitu. Dan memang sih di pesantren misalnya ya yang homogen, nakwa misalnya itu juga ada orang yang berkecenderungan ya, ada beberapa remaja yang berkecenderungan suka sesama gitu, itu juga bisa karena mungkin dia tidak pernah ketemu dengan lawan jenis gitu ya. Kemudian dia punya hasrat seks kemudian disalurkan ya, mungkin masih peluk-peluk atau apa gitu, tapi dia sudah bisa menyalurkan hasratnya seperti itu tuh ada. Nah, dari sisi agama mungkin di sini ya memang kecenderungan itu kan bisa dari berbagai aspek ya, tadi dari aspek konstruksi sosial ya, karena diajak juga, jadi ada juga sebetulnya dia tuh tidak punya hasrat kepada sesama jenis, tapi kemudian dia sebagai objek gitu, sebagai objek dicoba oleh kawannya yang suka LSL misalnya
seperti itu. Lah kemudian pertama ya jijik, lama-lama jadi nyaman, itu juga bisa terjadi seperti itu. Lama-lama juga nyaman. Terus kemudian juga apa kayak gini dosa enggak ya? Enggak kan ini tidak akan menjadi hamil, kan ini tidak zina dan sebagainya. Jadi pikiran-pikiran seperti itu ya, itu yang kemudian menyebabkan menjadi itu ongoing saja gitu. Kemudian dilakukan terus seperti itu, meskipun karena itu sebuah penyimpangan tadi akan menyebabkan dia menjadi tertutup, sensitif dan sebagainya, seperti faktor-faktor akibat-akibat psikologis tadi. Menurut agama bagaimana? Tentu saja ketika dari sisi agama ya itu kita selesaikan menurut bagaimana sih fitrah penciptaan manusia itu seperti apa ya. Kalau dia punya kecenderungan seperti itu ya coba diterapi dengan mungkin dengan zikir, kemudian dengan sisi medisnya ya. Mungkin dia periksa dulu apakah itu faktor hormonal apa bukan gitu. Kalau faktor hormonal kan bisa terapi hormon gitu. Hormon laki-lakinya ditambah banyak misalnya seperti itu. Tapi sekarang ini ya banyak yang tadi transgender ya utamanya itu yang orientasinya itu orientasi materi gitu. Karena apa? Dengan dia merubah dirinya menjadi perempuan seutuhnya, itu dia mendapat kocek yang banyak. Ya mungkin teman-teman sudah bisa lihat ya di TV ya itu yang sesungguhnya dia laki-laki 100% tulen itu dan bapaknya mengajarkan agama, tapi karena dia silau dengan dunia, karena dengan begitu dia seksi, dia menjadi cover di majalah-majalah, dipanggil kemana-mana, ya akhirnya dia melakukan itu gitu, dia pacarnya laki-laki, padahal dia juga laki-laki gitu, cuman dalam tubuh perempuan karena dia membentuk diri menjadi perempuan dengan operasi-operasi kan banyak sebetulnya. Karena apa? Karena ini loh orientasinya duit gitu, masya Allah. Jadi memang itu sangat duniawi kan lah. Padahal kalau dari sisi agama kan orang hidup itu tujuannya apa kan tuh ya. Tadi Pak Afif juga gitu. Apa kamu begitu terus? Orang hidup itu kan harus punya tujuan. Kalau di dalam Islam kan jelas orang hidup itu kalau suka sama perempuan ya nikah gitu ya. Laki-laki sama perempuan nikah punya anak, punya cucu, berkeluarga, bermasyarakat kan seperti itu tuh yang normal. Tentu saja kita harus menekankan kepada orang tersebut tujuan hidup itu apa? Apakah hanya akan menuruti hasrat seksual itu saja? Kalau hasrat seksual tidak normal, tadi menimbulkan penyakit gitu. Jadi edukasi pertama penyakit, iya karena itu memang melanggar aturan Allah. Jadi mesti akan tidak sehat ya. Tadi ya kalau anal seks dari dubur itu mesti lah ya penyakit itu. Ya seperti itu. Jadi memang sudah jurusannya kalau melanggar hukum Allah itu ya akibatnya tadi penyakit ya. Dan ngeri ya, dan itu belum HIV kan belum ada obatnya ya, dan seperti itu. Jadi kita terapi dari sisi agama, kemudian dari kesehatan, dari hormon begitu, sehingga kita ingatkan bahwa hamba Allah itu diciptakan untuk beribadah, harus menurut aturan-aturan Allah. Tujuan hidup manusia itu ya kalau mau menjadi orang yang baik ya menurut aturan Allah. Kalau suka ya menikah, kemudian punya anak, punya keluarga dan sebagainya tanpa melanggar aturan Allah. Saya kira ketika pikiran-pikiran ya, karena itu orientasi itu kan gejolak. Aduh, kok pengen begini, pengen gini itu harus diredam dengan tadi kesadaran sepenuhnya bahwa sebagai hamba Allah yang baik itu. Gitu kan. Tapi ini tidak mudah ya, tergantung dia itu hidupnya di mana, temannya siapa, gitu, orang tuanya bagaimana, itu juga penting sekali. Karena itulah lembaga-lembaga seperti PKB itu penting sekali untuk mengarahkan ya teman-teman yang salah itu menjadi benar gitu. Dan PKBI bagus sekali misalnya dengan anak-anak BPI ya dari UIN itu yang mereka konseling itu untuk ke agama itu bagaimana kembalinya seperti itu. Saya kira itu Mbak. Makasih Mbak Azra. Boleh saya menambahkan, Bu? Iya, silakan. Jadi gini, Bu, saya itu punya teman, dia itu punya seksual atau punya seks jenis kelaminnya itu laki-laki, Bu. Tetapi rasa ketertarikannya itu
tidak selaras dengan jenis kelaminnya gitu, Bu. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu, apakah dia itu harus menuruti ketertarikannya dia atau harus merubah seksnya atau harus bagaimana, Bu? Karena semisal ini kalau dia curhat itu, kalau misal aku harus mengganti seksku atau harus mengganti jenis kelaminku, berarti aku adalah yang nggak bersyukur gitu. Kalau dipandang dari segi agamanya itu bagaimana, Bu? Tapi kalau misal dia itu nggak menuruti apa yang menjadi gejolak di hatinya, keinginan ketertarikannya dia itu merasa tersakiti gitu, Bu. Jadi dia itu seharusnya menjadi individu yang merdeka, kemudian terdiskriminasi dengan dirinya sendiri gitu, Bu. Nah, itu dalam segi keislamannya bagaimana, Bu, kalau dalam agama? Ya, saya begini ya, karena Allah menjadikan manusia itu kan sudah sesuai dengan perangkat ada di dalam tubuhnya. Misalnya perempuan, kalau perempuan tuh dia punya rahim, punya payudara, kan gitu ya. Dia punya ovum, kan gitu. Kalau laki-laki dia punya penis, dia punya sperma, kan gitu. Jadi sudah lengkap seperangkat gitu. Nah karena itulah kalau kemudian dia berjenis kelamin laki-laki tulen gitu ya, lengkap ya, dia bisa misalnya bisa ereksi dan sebagainya gitu kan, berarti kalau dia mau memuaskan hasratnya kok tidak dengan perempuan, berarti itu kan di luar kodrat. Artinya begini, mungkin hormon dan jadi supaya dia tertarik dengan perempuan itu karena mungkin tes hormon berarti dia kan tidak tertarik pada perempuan ya, berarti perempuannya sedikit itu gitu. Berarti mungkin perlu ya, makanya dia perlu ditambahkan hormon laki-lakinya gitu, Mbak. Testosteronnya mungkin perlu ditambah gitu. Jadi dari sisi agama ya dia harus menyesuaikan dengan kodrat fitrahnya. Gitu. Kemudian yang kedua, coba konsultasi ke psikologis dan ke medis gitu. Nanti bisa dihitung kok itu hormonnya harusnya berapa itu bisa gitu. Insya Allah bisa ketika kita punya niat baik ya gitu. Bisa dihitung Mbak, bisa dilihat oh ini hormonnya kurang ini, itu bisa diterapi ya. Wong terapi misalnya kita kurang hormon misalnya gondok misalnya itu kita ada bisa terapi. Nah, itu juga bisa diterapi selain terapi psikologis. Ya Mbak Nadia ya, terapi psikologis itu bisa itu. Jadi ketika dia ingin melaksanakan agama dengan baik itu harus diobati karena itu tadi kan penyakit ya, penyakit yang tidak sesuai dengan kayak tadi kan berarti dia terjebak di tubuh laki-laki kan gitu. Terjebak di tubuh laki-laki padahal saya tuh tidak suka dengan saya tuh perempuan, saya sukanya laki-laki kan gitu. Saya terjebak di tubuh laki-laki, pikiran saya pengennya dengan laki-laki kan gitu. Nah, makanya itu perlu terapi ya selain dia tadi harus bersyukur dengan kondisi fisik yang ada, kemudian dengan pengobatan secara psikis, jadi psikiater gitu ya, terapi psikologis dan jiwa dan juga mungkin medis Mbak, dilihat hormon-hormonnya kenapa seperti ini gitu itu bisa kok. Sekarang kan tenaga sudah canggih ya, medis sudah canggih sehingga mungkin bisa membantu. Ini dari pandangan saya, mungkin Pak Nadia, Pak Afif juga bisa menambahi nanti nggih. Saya seperti itu nggih. Matur nuwun nggih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mbak Tria nggih. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Mungkin bisa dari Ibu Nadia bantu jawab dari sisi psikolognya. Soalnya tadi kan ditanya juga dari sisi psikologisnya seperti apa untuk yang homoseksualnya itu. Baik. Mohon maaf sekali sedang adzan di sini. Boleh Pak Afif dulu? Monggo, Bapak. Oke, ikut nimbrung sharing ya dengan Mbak Tria Zuliana.
ya dari Kediri. Mungkin saya sharing saja dari segi temuan kami, data empiris lah di lapangan begitu kan. Artinya bagaimana sih kecenderungan dari homoseksual ini, apakah ini bersifat kodrati atau terbentuk secara konstruk sosial ataupun lingkungan sosial, dan bagaimana pandangan dalam segi Islam dan psikologis. Dari Islam tadi sudah dijelaskan oleh Bu Umu, mungkin nanti psikologis akan dijelaskan oleh Bu Nadia. Kemudian nanti mungkin dari saya hanya sharing saja bagaimana temuan-temuan di lapangan, kemudian bagaimana sih kami sedikit memberikan treatment kepada teman-teman yang kita dampingi begitu. Nah, tadi sesuai yang tak jelaskan di awal bahwa perbedaan orientasi ini sebagian besar kesemuanya dipengaruhi oleh faktor sosial. Jadi ini contoh saja ya. Kita punya teman yang cowok nih, kecewek-cewekan gitu kan. Apakah iya kita langsung bisa menjustifikasi bahwa dia homoseksual, gay? Tentu enggak. Banyak teman kita yang juga cowok mengundek gitu kan banyak, ataupun cewek yang sangat tomboy begitu, ataupun yang punya kecenderungan yang itu sebenarnya punya lawan jenis begitu. Tapi apakah ia terus akan berpengaruh pada orientasinya bahwa kemudian dia akan suka dengan sama? Tentu tidak juga. Makanya tadi banyak faktor yang itu mengikuti. Tidak hanya faktor yang itu berasal dari bawaan lahir, misalkan dia dari awal itu sudah tomboy. Dari awal dia sudah ngondek dari awal. Apakah kemudian ketika kita melihat apakah berarti dia itu gay, dia homo, dia ngondek itu? Enggak juga, kita enggak boleh begitu. Itu namanya suudon ya, atau kita sudah menjudge begitu. Praduga bersalah begitu kan. Artinya faktor-faktor lain tentu itu bisa mengikuti ya. Jadi misalkan dia ngondek atau dia kecewek-cewekan lah bahasanya begitu, feminim gitu kan. Tapi dia tinggalnya di lingkungan yang harmonis, keluarga lengkap misalkan, dengan ayah ibu yang masih ada. Dia mengenyam pendidikan yang cukup, pendidikan formal dan pendidikan agama. Kemudian dia juga punya teman yang cukup banyak, yang itu berasal dari kelompok heterogen, ya cowok, ya cewek. Tentu pembanding itu yang akan dia gunakan sebagai bekal bahwa, oh ya, saya harus bagaimana ke depan. Begitu. Artinya, kalau dari konteks ini, tentu saya menggarisbawahi bahwa kalau berasal dari bawaan itu, kalau menurut kami itu hal yang sangat kecil sekali terjadi. Ada muncul tiba-tiba homo, tiba-tiba gay, tiba-tiba lesbi, itu nggak ada kalau dari kami. Artinya ini pembentuknya faktor murni dari faktor sosial, pembentukan dari lingkungan. Jadi tadi ya, jadi belum tentu yang dia punya kecenderungan sama dengan lain jenis, misalkan cewek ke tomboy, cewek ke feminis dan sebagainya. Apakah dia punya orientasi yang kemudian dia jadi gay dan lesbi, itu sangat belum tentu, karena tadi pembentukan lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, keluarga, pendidikan, agama, benar faktor-faktor yang tadi misalkan dia trauma psikis, trauma seksual dan sebagainya itu juga berpengaruh. Makanya tadi terapinya ataupun bahasanya adalah membelokkannya dia ke misalkan kembali ke heteroseksual, itu ya tadi butuh waktu yang cukup lama, butuh waktu yang cukup tidak sebentar, tidak seperti mengobati tadi obat batuk, obat flu itu kan. Kita harus cari dulu main faktornya seperti apa, penanganannya nanti dilihat dari sudut pandang apa dulu, karena dia dulu itu misalkan dia korban seksual misalkan, ya harus bagaimana nanti dari segi psikologi dan sebagainya. Artinya kita harus coba cari tahu itu dulu, tidak bisa sekonyong-konyong kemudian kita berdia dakwah kemudian kenceng ya itu juga akan sangat kurang kalau tidak diimbangi dengan hal-hal yang lain. Misalkan kita harus imbangi bahwa ada keluarga ini mendukung, ada teman yang siap mendampingi bahwa ayo dong, ini kita ada teman bareng-bareng ya, bisa diajak untuk sharing, diajak untuk curhat, diajak ketika ada masalah, ini ada teman-teman yang siap mendampingi. Artinya hal seperti ini juga penting, artinya tidak sekonyong-konyong kemudian langsung tadi misalkan harus di treatment dengan salah satu treatment saja, tentu tidak, harus semuanya harus berimbang begitu. Jadi menurut saya sih begitu. Jadi tidak bersifat kodrati ya, tapi ini memang bentukan dari lingkungan ya, murni dari lingkungan. Kalau dari faktor fisik dari awal ya tadi masih bisa terbentuk dan bisa diarahkan kalau lingkungannya itu memang balance ya. Begitu sih mungkin Mbak Tria Zuliana dari saya. Mungkin bisa ditambahkan dari Mbak Nadia, monggo.
Ya, terima kasih banyak, Pak. Baik, Pak Afif, terima kasih. Di sini saya menambahkan ya, kalau begitu. Dari pertanyaannya Mbak Teria sendiri, apakah homoseksual itu bersifat kodrati? Jelas ya, ini yang harus di-underline bersama-sama, jangan sampai keluar dari webinar ini, ada salah pengertian di sini. Jadinya homoseksual tidak bersifat kodrati, ini harus kita underline bersama-sama. Yang dimaksudkan di sini tadi, keluar dari klasifikasi gangguan mental, yang dimaksud adalah itu dianggap sebagai lifestyle. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini teman-teman, sekarang lifestyle-nya apa? Oh, order makanan pakai GoFood, oh pakai GrabFood, semacam itu. Dan homoseks pun dianggap seperti itu sekarang. Jadi itu hanya gaya hidup saja, jadi bukan lagi gangguan mental seperti itu. Nah, sehingga terbentuk karena konstruk sosial atau lingkungan sosial, betul. Saya sepakat dari Pak Afif, Bu Umul Baroroh juga, bahwa ini faktor utamanya memang dari lingkungan sosialnya, seperti itu. Kemudian sekedar menambahkan tadi kalau menyinggung mengenai hormonal, kalau saya baca-baca seperti itu dari hasil literasi saya, ada sebuah jurnal yang menyatakan seperti ini teman-teman. Bukan ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan orang menjadi homoseksual, tapi orang yang homoseksual yang terjadi akibat pengalaman serta lingkungannya, itulah yang menyebabkan hormonnya menjadi berbeda dari yang biasanya. Seperti itu. Dan ini bisa mengubah struktur otaknya juga. Begitu. Makanya betul sekali bahwa penanganan multi terapi ya kalau begitu, dari penanganan medis bisa dibantu, psikologis pun begitu, agama apalagi. Jadi memang semua aspek harus dijalani untuk pengobatan orientasi seksual yang bermasalah ini. Begitu kalau dari saya, monggo. Baik, terima kasih untuk ketiga jawaban dari pemateri. Terakhir kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Ini masih pertanyaan terakhir. Ini ditujukan kepada Pak Afif langsung. Dan masih dari Mbak Tria. Ini saya ingin bertanya kepada Pak Afif, menanggapi tadi yang LGBT, homoseksual ini kan di Indonesia sendiri tidak ada payung hukum untuk itu. Nah, tetapi hal-hal ini dianggap sebagai penyimpangan. Bahkan RUU PKS yang kemarin sempat ditendang dari pemerintahan dengan alasan pro-LGBT, seks bebas, dan lain-lain. Hal ini saya tanggap bahwa Indonesia pun menganggap itu adalah penyimpangan. Kalau menurut Bapak sendiri, pendapat Bapak tentang keberadaan LGBT, homoseksual di Indonesia ini seperti apa dan harusnya seperti apa? Karena kalau misal dikembalikan itu atas dasar suka sama suka, tetapi kasus itu tidak menutup kemungkinan menjadi hal yang meresahkan atau mengganggu masyarakat sekitar. Gitu. Terima kasih Pak. Mohon penularan ilmunya. Gitu pertanyaan dari Mbak Tria ditujukan kepada Pak Afif. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Afif langsung. Oke, thank you Mbak Tria lagi nih ya. Kayaknya ini asik untuk diajak diskusi Mbak Tria ini. Oke, secara hukum memang di Indonesia ini masih masih banyak hal yang menjadi pertimbangan begitu. Kalau kita bicara RUU PKS memang sebenarnya tidak hanya terkait LGBT saja di dalamnya, banyak sekali terkait yang kekerasan pada perempuan, pada ibu, kemudian dan sebagainya itu kan ada juga dibahas. Mungkin ada beberapa hal yang memang ini beririsan dengan terkait LGBT begitu kan. Mungkin masih belum diketok palu ataupun masih menjadi pertimbangan banyak pihak agar RUU ini bisa disahkan. Ya, walaupun kita ini selalu positive thinking bahwa adanya RUU itu memang sebenarnya diniatkan bahwa agar tadi meminimalisir adanya kekerasan dan sebagainya. Tapi kita keluar dari konteks tersebut, mungkin kita mau diskusi terkait ini. Harus bagaimana keberadaan LGBT di Indonesia, kemudian harus kita apakan, itu kan mungkin kita akan diskusi terkait ini. Di luar RUU yang kita masih menjadi
perbincangan dari DPR gitu kan, pemerintah dan sebagainya, kita mendiskusi ini. Nah, dulu mungkin sempat banyak mendengar dari beberapa tokoh agama juga, dulu Pak Menteri Lukman Hakim juga pernah menyampaikan, kemudian dulu Pak Said Akil juga pernah menyampaikan juga. Nah, begini, kalau dari sudut pandang kami ya ini ya di PKBI, LGBT ini ataupun kelompok orientasi yang mungkin cukup beragam ini tentu tidak bisa serta-merta non sewu langsung kita justifikasi, kemudian kita diskriminasi begitu saja. Dengan catatan apa tadi yang saya sampaikan? Mereka itu punya main faktor yang berbeda-beda, punya sejarah, punya historical catatan yang berbeda. Tentu kita nggak mungkin menjustifikasi bahwa dia itu dulu korban kemudian menjadi begini, kemudian kita udah ini dibinasakan dan sebagainya. Itu tidak manusiawi tentu ya. Artinya pendekatan-pendekatan persuasif, pendekatan-pendekatan yang ini manusiawi tentu harus kita kedepankan. Makanya kami selalu mengedepankan sisi edukasi, pemberian sisi ideologis yang ini sebagai pembanding agar nantinya dia bisa memilih dengan sendirinya, atau misalkan dia bisa merasa bahwa di dunia ini tujuan hidup itu tidak sekedar menjadi apa yang saya inginkan begitu kan, tapi saya juga harus menuruti apa yang menjadi keinginan dari lingkungan sekitar misalkan begitu. Artinya pendekatan-pendekatan ini yang harus kita kedepankan terlebih dahulu sebelum kita menjustifikasi bahwa LGBT haram, LGBT ini harus dibumi hanguskan. Itu kan kita terlalu sisi manusianya jadi hilang kalau kita menjadi orang Jawa. Jadi kan pendekatan-pendekatan yang humanis kita harus cari dulu nih. Makanya ini tadi kita bahas dari awal, ini bukan penyakit yang ini sifatnya mudah disembuhkan kalau teman-teman menganggap ini penyakit. Saya anggap ini kan ya, artinya sisi psikologis ini yang perlu kita banyak dekati begitu. Jadi bukan seperti panu kita beri salep waras atau sehat, tapi sisi yang lain. Makanya kami di PKBI banyak sekali non sewu ini biasanya mendekati kelompok-kelompok ini dengan cara tadi ya, kita langsung ke komunitasnya, kemudian berkomunikasi, kita mencari faktor minimal, kita edukasi dulu dari sisi kesehatan. Apa sih yang hal-hal berisiko apa yang bisa ditimbulkan dari mereka, kita edukasi dari itu dulu. Kalau sudah kita berikan hal tersebut, maka mereka akan berpikir, oh ternyata apa yang saya lakukan ini berisiko, menimbulkan banyak kemungkinan penularan penyakit misalkan. Kemudian itu akan berimbas pada lingkungan sekitar, keluarga dan yang lain. Nah itu yang pertama kita edukasi. Kemudian tadi kita kasih pembanding, selama hidup itu akan selesai dengan hanya sekedar menyalurkan hasrat seksual, orientasi yang dengan sama itu akan menyelesaikan permasalahan hidup dan udah selesai. Nah, tadi saya contohkan di kami, jujur ini kami berapa kali ada klien yang itu dia homoseksual, dia gay, tapi dia menikah. Dia akhirnya memilih untuk menikah, begitu kan? Memilih untuk menikah dan akhirnya tidak banyak lagi memberatkan sisi nafsu sesamanya. Misalkan dia suka sama lakinya itu mungkin agak ditinggalkan, tapi dia akan lebih bertanggung jawab pada saya sekarang punya keluarga, punya 2 keluarga yang harus saya jaga nama baiknya dan sebagainya. Artinya pendekatan dari sisi itu yang perlu kita kedepankan terlebih dahulu kalau ini buat teman-teman ya. Artinya jangan sampai sisi-sisi yang lain seperti oke lah kita memandang bahwa hal benar salah itu menjadi pedoman, akan tapi kemudian pendekatannya jangan sampai kemudian kita langsung menjurus bahwa kalau salah kemudian kita langsung panis, kemudian kalau benar kita reward. Tapi tidak seperti itu juga. Kita harus melihat dulu sisi mana yang perlu kita dekati dengan hal-hal tertentu begitu. Jadi tidak kemudian ini salah benar, maka salah harus dihukum, itu kita di Indonesia tentu ya tadi proses pendekatan, proses sisi persuasif ini perlu kita kedepankan. Begitu sih. Di luar perbincangan RUU yang itu memang masih pelik ya, karena di dalamnya itu masih campur dan isinya masih banyak hal yang ini masih simpang siur begitu kan. Mungkin ini biar diurus dari stakeholder membangun kebijakan, tapi kalau dari sisi kita sebagai civil society yang berkumpul untuk mengedukasi sama, dan tentu teman-teman dari sivitas akademis dan mahasiswa ini juga harus bisa mengedepankan itu ya. Jadi kalau kita teredukasi, maka ya udah sisi edukasi itu dulu yang kita kedepankan daripada nafsu untuk ya udah salah benar kita harus dan itu bukan teman-teman mahasiswa ya. Jadi pendekatan yang ini sifatnya manusia dan harus bagaimana itu kita harus lakukan terlebih dahulu agar nantinya
si klien ataupun si orang yang kita anggap berbeda ini dia bisa merasakan bahwa oh ternyata banyak orang yang itu aware, atau misalkan dia bisa membantuku, misalkan memecahkan masalah tadi, misalkan aku sebenarnya laki-laki tapi kok ora iso menyalurkan dan sebagainya. Itu tadi kan harus butuh pendampingan psikologis yang harus bertahap begitu. Itu sih mungkin sedikit sharing saja dari saya. Mungkin nanti bisa diperkuat oleh Mbak Nadia sama Bu Umul mungkin. Nathan, terima kasih Mbak Azra dan Mbak Tria Zuliana. Oke, terima kasih untuk Bapak Habib atas jawabannya. Kita masuki pada sesi akhir, yaitu kesimpulan. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri 1, pemateri kedua, dan pemateri ketiga yang sudah bersedia berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama kita semua, serta webinar yang sudah hadir pada sore hari ini. Baiklah, dari ketiga materi yang sudah disampaikan, dilihat dari orientasi seksual, dari segi psikologis, dari agama, maupun dari realitanya di lapangan, ada satu persepsi yang bisa kita satukan, bahwasanya homoseksual, heteroseksual, atau yang sejenisnya, atau LGBT itu bukan merupakan keturunan, melainkan merupakan lifestyle, jadi gaya hidup. Jadi semakin kalau dari agama, semakin kita jauh dari agama, maka kita juga semakin terjerumus. Bagaimana ketika kita sudah terjerumus, ingin kembali lagi seperti semula, itu kembali lagi ke ajaran agama kita. Tapi kalau misal orang-orang itu masih ngeyel, dikasih tahu nggak mau, nanti biar Tuhan yang berbicara, begitu kan. Dari sisi psikologisnya sendiri, ya banyak metode mungkin penyembuhan untuk orang-orang yang sudah terjerumus, mungkin dari pendekatan dulu secara pribadi, kita lihat masalah mereka itu awal mulanya mengapa bisa seperti itu, dari apa, mungkin dari yang tadi itu dari keluarganya yang broken home, misal kekurangan kasih sayang, atau mungkin memiliki seorang ayah yang keras, akhirnya si wanita ini berpikir bahwa semua laki-laki itu jadinya sama, seperti itu, semua laki-laki kasar, akhirnya berpikir bahwa mungkin lebih baik saya sama perempuan, karena perempuan kan lebih dinilai lemah lembut, perhatian, dan lain sebagainya. Kayak begitu. Terima kasih sekali untuk pengalaman yang berharganya ini, ilmunya sangat bermanfaat untuk kita ke depannya, bisa kita gunakan juga untuk ketika kita sudah terjun di masyarakat nanti. Begitu. Oke, selanjutnya kita masuk sesi terakhir, yaitu sisi foto bersama. Untuk semua peserta bisa dinyalakan kameranya ya, kita foto bersama. Ini gimana sih itunya? Biar tampilnya. Ini. Oke, kepada peserta, hitungan ketiga ya. Oke, 1, dihidupin semua dulu kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita foto bersama. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk sekali lagi. Oke, slide 2. Oke, kita foto bersama. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bergabung di webinar. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kita mendapatkan ilmu pada hari ini di webinar bertemakan orientasi seksual dari segi psikologis dan agama. Apabila saya sebagai moderator dalam memandu acara ini kurang maksimal atau terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afif. Terima kasih telah menghadiri acara webinar. Iya.